Halo guys, kembali lagi di channel Agung Yudhistira. Kali ini gua mau masuk ke part 2 ya guys. Jadi ini untuk mobil gua ini sudah selesai guys. Ke manual ya, transmisi manualnya sudah selesai. Jadi seperti ini instalasinya guys. Kemarin itu panjang banget prosesnya guys untuk ke manual, dan mobil ini udah bisa di starter normal ya guys ya. Mobil sudah bisa di starter dan sudah nggak ada error lagi di instrumennya. Jadi mobil nyala normal ya guys. Dan mobil tidak masalah, semuanya berjalan lancar. Ini gue sekalian manasin mobil ini guys. Dan memang ini ada error lampu aja. Itu guys, tidak ada error ya, karena memang untuk starternya itu ada program khusus memang yang gue juga baru tahu. Jadi ini gue sambil manasin mobil ini ya guys. Ini mobil ku pakai harian ya guys, ku pakai kerja, ku pakai keliling, dan BBM-nya ketemu 12,2 km per liter. Dan sudah nggak ada error transmisi. Biasanya kan kalau swap itu kan akan ada error transmisi nih. Ini sudah nggak ada karena memang sudah diprogram. Program itu sudah include sama starternya guys. Dan ini guys, jadi untuk instalasinya memang itu sangat dipelajarin ya. Dan itu sudah gua pasangin cover juga, cover transmisi itu plastiknya masih kelihatan tuh. Itu memang sengaja gua plastikin tuh biar biar lebih aman aja gitu. Cuman mobil ini gua ada sedikit semacam custom lah di bagian mounting ya, karena kalau transmisi M43 itu nggak bisa PNP guys. Jadi ada bagian yang di custom di bagian roda gilanya guys. Jadi ini guys proses pemasangannya, transmisi M43 E36 dipasang di E90 N46 gua. Dan ini ada beberapa custom ya, termasuk mounting, roda gila, sama propeller dipanjangin sampai 15 cm gitu guys. Terus jadi untuk minyak remnya ya, awalnya kita ada diskusi tuh. Kita bingung apa perlu nambah tabung lagi satu. Rencana sih mau ditambah tabung di sini guys, tabung untuk minyak koplingnya. Tapi ternyata setelah konsultasi sama temannya bokap gua, itu jadi satu aja, nanti digabung antara minyak rem dan minyak kopling, karena minyak kopling sama minyak rem itu sama pakai dot 4 guys. Dan memang ternyata bener guys, ku pakai malah enak banget gitu. Untuk yang mungkin bingung nih soal sensor maticnya taruh mana, karena kan ada sambungannya tuh. Jadi ini gua cantolin di sini ya guys, sensornya. Ini sensor maticnya. Kenapa? Karena kalau misal gua taruh di bawah nanti takutnya kena panas atau jatuh atau apa, jadi lebih aman di sini karena kan matic sudah nggak kepake ya guys. Jadi sensor matic itu udah nggak kepake. Untuk pedalnya sendiri ini juga ada customnya guys. Ini gas kita tetap ya, gas kita tetap pakai gasnya 90. Cuman ini sebenarnya soketnya ini kita pakai punya E36, tapi di custom. Kalau awalnya sih niatnya mau pakai punya E90 ya guys, tapi nggak bisa. Ya, ternyata bisa punya E36. Dan untuk starter itu tetap injak rem guys. Emang awalnya aku niatnya pinginnya coba injak kopling gitu ya, karena kalau di mobil lain kan pada umumnya injak kopling nih. Ternyata nggak bisa guys, karena starternya itu di rem kayak mobil matic gitu. Ini juga nih untuk persnelingnya, jadi gua milih yang ala-ala ada M Sportnya gitu guys. Terus ini motongnya kurang rapi ya guys. Ini kenapa kok harus dipotong? Karena untuk masukkan ke R nya tuh nggak bisa, karena kan kalau misal nih kita mau ke satu kan gini nih, kalau pas ke R itu harus ditekan gini, itu natap gitu guys. Gua pakai spon ya guys untuk sementara, nanti rencana gua mau nyari plastik juga yang buat nutupin ini, karena kalau ini gua lepas nih jelek nih jadinya. Sama ini mungkin gua akan rapiin sedikit biar kelihatan ori gitu ya. Jadi gua pengen ceritain soal starter guys. Waktu itu gua ada masalah di starter waktu semua instalasinya terpasang. Jadi gini, gua nggak tahu nih sama bokap sama mekanik, gua nggak tahu kalau ternyata kalau maticnya dicopot itu starternya nggak bisa nyala. Nah gua panik tuh karena instalasi semua sudah terpasang, terus sudah bisa dibilang kan kita modifikasi mounting juga dan segala macem lah, kita udah padahal kita riset tuh ya
nggak ada berita, dan kita full pakai ChatGPT sama nanya orang aja gitu. Karena orang yang kita tanyakan dulu itu dia swabnya E46 bukan E90. Memang sih ini berhasil untuk swabnya, tapi itu tadi ternyata kok starternya nggak bisa. Akhirnya gue nanya-nanya lagi nih, nyari informasi, sampai suatu ketika ada satu temen nyarankan lu hubungin aja Meister BMW Surabaya, dan itu Bang Dustin tuh. Jadi ini gua tunjukin lah footage-nya waktu Bang Dustin datang ke rumah gua untuk bikin starternya itu biar bisa nyala. Dan itu waktu itu memang ada yang dijumper di casnya. Nah, gua sendiri nggak tahu apa yang dijumper karena memang gua bukan anak mobil, guys. Gua ini suka mobil tapi gua nggak tahu pengetahuan tentang mobil lebih dalam tuh, gua nggak tahu. Akhirnya Bang Dustin datang, itu nyamper terus diprogram. Nah, pas itu langsung bener-bener mobil bisa nyala sampai akhirnya sudah berjalan nih sebulanan, guys. Ini sebulan lebih bahkan. Itu gua pakai mobil normal banget, gak ada kendala apapun. Memang waktu itu ada masalah di lampu belakang, guys, sama freon AC bocor gitu. Cuman itu gampang lah. Tapi untuk fungsi mobil ini sangat oke, guys. Buat kalian thank you banget sudah nungguin part 2-nya. Sorry banget kalau gua nggak upload karena memang gua ada pekerjaan yang mesti gua kerjakan. Kesimpulan dari swap transmisi ke manual, mobil gua pastinya jadi irit, guys. Yang paling irit waktu jadi Matic itu 8,6 km per liter dalam kota, itu jadi 12,2 km per liter. Bayangin tuh iritnya BMW gua setara sama Veloz gua gitu kan. Terus yang kedua adalah bagian terpenting kalau swap manual itu ada di 3 poin, guys. Jadi yang pertama mounting ya, terus kedua propeller sama drive shaft, ketiga itu programnya karena supaya mobilnya bisa di starter, guys. Jadi mobil ini ada penyesuaian di mounting, guys. Jadi mounting itu kita bikin seproper mungkin supaya transmisinya nggak goyang-goyang. Jadi kalau dipakai jalan itu akan aman lah gitu, dan mobil bisa jalan sesuai kodratnya begitu. Terus kedua, kalau untuk propeller itu ada penambahan 15 cm dan kawin silang sama E36. Jadi propellernya E90 kita kawin silangkan sama E36 biar bisa masuk gitu. Lalu untuk roda gila itu ada penyesuaian. Jadi roda gilanya E36 itu disamakan sama propellernya E36. Ada kawin silang lah di antara itu. Untuk konsepnya gue kurang paham, tapi seperti itulah yang jelas gitu. Lalu yang ketiga itu programnya, guys. Jadi untuk program ini memang krusial banget karena ini penentu mobilnya bisa di starter atau enggak kalau Matic-nya sudah dicabut kayak punya gua gitu. Dan syukurnya gua sudah bisa karena dibantu sama Bro Dustin dari Meister BMW Surabaya. Thank you banget. Mobil gua udah bisa dijalankan sebulanan lebih lah ini. Dan sampai sekarang normal. Terus mobil ini menurut gua sekarang ini untuk perawatan itu gampang banget. Kenapa? Karena oli transmisi yang gua pakai itu oli transmisi yang dipakai juga di E36 318. Kalau nggak salah gua kemarin tuh ada beli 125.000 dapat 2 liter, guys. Yang biasanya kalau oli Matic itu harganya 1.800.000 sekian, 8 liter ZF6 ini cuma 2 literan, itu pun masih ada sisa gitu, guys. Oke, guys, thank you banget udah nyimak. Semoga video ini bermanfaat. Memang gue bikin video ini pengen sharing pengalaman gue. Siapa tahu pengalaman gue ini bisa bermanfaat buat kalian pengguna E90 320i yang pengen swap manual gitu, guys. Jadi sekali lagi thank you banget, guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena gue akan rajin ngupload konten mobil, guys, terutama BMW gue gitu. Dan bagi kalian yang pengen nanya-nanya lebih lanjut, gue bakal cantumin Instagram gue di bawah, di deskripsi ya. Dan gue juga cantumkan Instagramnya Meister BMW. Barangkali kalian yang di Jawa Timur, Malang atau Surabaya bisa datang ke Meister BMW Surabaya gitu. Karena menurut gue itu bengkel yang recommended banget untuk di Jawa Timur ini, guys. Gitu, guys. Makasih ya, guys. Salam sehat terus buat kalian semua.